Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Maria Hana Pertiwi, NIM 19438830 GE 08965 dari Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami yang berjudul Proyeksi Peta Special Administrative Region Hong Kong. Proyeksi peta adalah metode transformasi permukaan bumi yang lengkung ke dalam bidang datar secara sistematis. Adanya proyeksi peta ini menimbulkan munculnya distorsi. Distorsi adalah kesalahan yang timbul akibat permukaan bumi yang lengkung dipaksa untuk menjadi datar. Oleh karena itu, dalam menentukan sistem proyeksi, kita perlu memperhatikan beberapa hal agar distorsi yang muncul dapat seminimal mungkin. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tujuan pembuatan peta. Yang kedua, aspek yang ingin dipertahankan. Apakah aspek yang ingin dipertahankan adalah aspek jarak, bentuk maupun luas. Yang ketiga, posisi wilayah. Dan yang keempat, ukuran suatu wilayah. Proyeksi peta juga memerlukan datum elipsoid referensi sistem koordinat. Datum elipsoid referensi adalah elipsoid bumi yang digunakan. Sedangkan sistem koordinat adalah sistem yang memuat posisi suatu objek yang terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah titik nol, yang kedua adalah orientasi, dan yang ketiga adalah besaran atau satuan. Data spasial yang digunakan adalah data daerah Hong Kong. Hong Kong adalah daerah administrasi khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong terletak pada koordinat 22,3193 derajat norting dan 114,1694 derajat easting. Dipilihnya data daerah Hong Kong ini karena Hong Kong merupakan salah satu macan Asia, yakni negara yang berkembang pesat pada abad 20 bersama Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Selain itu, penulis juga belum pernah mengunjungi daerah Hong Kong ini, sehingga dalam studi kasus ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui karakteristik wilayah Hong Kong. Data diambil pada website mapcruising.com. Lalu, data yang digunakan adalah Hong Kong Point of Interest dan Hong Kong Natural. Selain itu, digunakan pula data Hong Kong Highway, Hong Kong Coastline, Hong Kong Location, dan Hong Kong Administrative untuk mengetahui perubahan bentuk yang terjadi. Kemudian, data-data tersebut dimasukkan ke dalam perangkat lunak QGIS 3.12 dan diidentifikasi 5 objek titik, garis, dan area. Kemudian, dilakukan transformasi ke dalam 3 jenis sistem proyeksi yang berbeda, yang pada masing-masing transformasi tersebut dilakukan pula identifikasi titik, garis, dan objek area yang sama seperti pada data asli sebelumnya. Kemudian data-data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabel dan dibandingkan dengan data asli. Dari data-data tersebut, kita dapat melihat berapa besar distorsi yang terjadi. Adapun sistem proyeksi yang digunakan adalah yang pertama, WGS 84 yang merupakan sistem proyeksi dari data asli yang diperoleh. Yang kedua, North Pole Azimuthal Equidistant. Yang ketiga, North Sahara 1959. Dan yang keempat, Asia North Alberts Equal Area Conic. Adapun alasan mengapa sistem proyeksi tersebut dipilih karena sistem proyeksi tersebut mewakili beberapa jenis sistem proyeksi, yakni berupa bidang proyeksi yang berbeda, aspek yang dipertahankan, dan juga mengenai jenis projected dan geografikalnya. Dan yang kedua adalah penulis belum mengetahui karakteristik dari masing-masing sistem proyeksi sehingga dapat menambah pengetahuan penulis. Dan yang ketiga, namanya yang menarik, menambah ketertarikan penulis dan rasa keingintahuan penulis. WGS 84. WGS 84 adalah datum geodetik yang pertama kali didefinisikan dan digunakan di dunia. Yang kedua, WGS 84 ini mereferensikan elipsoid WGS 84 dan meridian utama Greenwich. Yang ketiga, WGS 84 ini digunakan oleh sistem navigasi satelit GPS
dan Survei Geodetik Militer NATO. Selanjutnya, sistem proyeksi North Pole Azimuthal Equidistant. Sistem proyeksi ini menggunakan kutub utara sebagai titik himpit bidang proyeksi dan digunakan untuk menunjukkan jarak yang akurat dari satu titik azimut pusat. Proyeksi ini menunjukkan garis lintang dengan lurus dan jarak dari kutub diperlihatkan dengan benar. Pada jarak kurang dari 10.000 km, distorsi yang muncul sangat minimal. Sedangkan pada jarak antara 10.000 hingga 15.000 km, distorsi yang muncul sedang, dan jika jarak lebih dari 15.000 km, distorsinya sangat tinggi. Proyeksi ini mempermudah operator untuk mengarahkan antena komunikasi dan dapat berguna untuk menentukan batasan wilayah tempat misil. Berdasarkan hasil transformasi, didapatkan hasil bahwa titik koordinat berubah pada angka desimal yang sangat jauh sehingga tidak terdapat perubahan yang terlihat atau tidak terlihat signifikan perubahannya. Sedangkan pada objek jarak, hasil transformasi menunjukkan jarak sama persis dengan jarak pada data asli. Sedangkan pada objek area, luas yang didapatkan berubah cukup besar. Dari yang awalnya pada data asli sebesar 12 juta, sekitar 12 juta, menjadi sekitar 15 juta, yang menunjukkan distorsinya cukup besar. Sistem proyeksi selanjutnya adalah sistem proyeksi North Sahara 1959. Proyeksi ini digunakan di negara Aljazair. North Sahara 1959 merujuk pada elipsoid Clark 1880 dan meridian utama Greenwich. Datum proyeksi ini adalah datum geodetik yang digunakan untuk pemetaan topografi. North Sahara 1959 adalah CRS untuk pemetaan topografi skala besar dan skala menengah, serta survei teknik. Koordinat grid rata-rata di seluruh Aljazair tidak berubah meskipun perbedaan lokal mencapai 30 meter. Sedangkan ekuivalen koordinat geografisnya berubah. Berdasarkan hasil studi kasus, diperoleh bahwa pada objek titik terjadi perubahan koordinat. Hal ini menyebabkan perubahan posisi objek dari posisi semula. Sedangkan pada objek garis juga mengalami sedikit perubahan meskipun tidak signifikan. Pada objek area sama sekali tidak mengalami perubahan. Hasil luas yang didapat setelah transformasi sama persis dengan data asli. Sistem proyeksi yang terakhir adalah Asia North Albers Equal Area Conic. Proyeksi ini menggunakan dua paralel standar untuk mengurangi beberapa distorsi pada proyeksi dengan satu paralel standar. Proyeksi ini menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut. Area hasil transformasi proporsional dengan area yang ada di bumi. Jarak yang paling akurat berada pada latitude tengah. Berdasarkan hasil studi kasus, hasil transformasi proyeksi ini menghasilkan bahwa objek titik tidak mengalami perubahan koordinat, sehingga posisi objek tetap berada seperti posisi semula. Sedangkan pada objek garis terjadi distorsi yang cukup besar. Sebenarnya, distorsi pada objek garis ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah karena memang sistem proyeksi menyebabkan distorsi jarak, dan yang kedua juga dapat disebabkan karena kesalahan dalam penitikan atau penentuan titik saat pengukuran. Sedangkan pada objek area juga terjadi distorsi. Namun, distorsi yang terjadi sangatlah kecil, rata-rata distorsi kurang dari 0,0003%. Dari ketiga sistem proyeksi yang dipilih untuk transformasi, dapat dilihat bahwa bentuk wilayah hasil transformasi tidak mengalami perubahan. Hal ini dapat disebabkan karena luas Hong Kong yang tidak terlalu besar, sehingga tidak mendapat pengaruh terlalu besar oleh sistem proyeksi. Dari studi kasus yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, dalam memilih sistem proyeksi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembuatan peta. Yang kedua, aspek yang ingin dipertahankan. Yang ketiga, posisi wilayah. Dan yang keempat, ukuran wilayah. Kesimpulan yang kedua adalah proyeksi North Pole Azimuthal Equidistant mempertahankan aspek jarak dan koordinat yang tidak berubah secara signifikan.
sedangkan mengalami distorsi yang cukup besar pada aspek luas. Proyeksi North Sahara 1959 mempertahankan aspek luas dan mengalami distorsi pada jarak dan koordinat. Sedangkan proyeksi ASEAN North Albers Equal Area Conic mempertahankan posisi objek dan mengalami distorsi sangat kecil pada aspek luas, sedangkan mengalami distorsi yang cukup besar pada aspek jarak. Ketiga proyeksi sama-sama mempertahankan aspek bentuk. Kesimpulan yang ketiga, jika pembuatan peta Hongkong ini mengutamakan aspek jarak, sistem proyeksi North Pole Azimuthal Equidistant cocok digunakan. Sedangkan jika pembuatan peta Hongkong ini mengutamakan aspek luas, sistem proyeksi North Sahara 1959 cocok digunakan. Sedangkan jika tujuan pembuatan peta ini mengutamakan aspek bentuk, ketiga proyeksi dapat digunakan. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran agar hasil studi kasus dapat lebih baik. Yang pertama adalah pemilihan sistem proyeksi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar distorsi yang muncul tidak terlalu besar. Yang kedua, pendalaman materi mengenai sistem proyeksi perlu dilakukan agar kita dapat memahami bagaimana timbulnya distorsi tersebut. Dan yang ketiga, dalam menentukan titik untuk menentukan jarak, kita harus lebih teliti lagi agar hasil lebih akurat. Untuk teman-teman yang sedang belajar dari rumah, tetap semangat meski belajar dari rumah. Dan jangan lupa mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan dan mendalami materi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.